Halo guys, halo Year 4 atau kelas 4 dimanapun kalian berada. Bersama saya dengan Om Jo di Cikal Baca-Baca. Nah, ini adalah cerita tentang fabel yang ditulis oleh Aesop. Aesop adalah penulis Yunani 2700 tahun yang lalu ya. Dan cerita ini kenapa masih ada di zaman sekarang yang mungkin aja nggak ada hubungannya ya. Ternyata cerita ini dihidupkan terus oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya, teman-teman. Nah, ini adalah versi yang dilakukan oleh Tony Ross. Versi ini maksudnya adalah sesuatu telah diubah dari cerita aslinya menjadi cerita versi penulis ini, Tony Ross ya. Tetap saja pelakunya adalah hewan dan orang. Fabel biasanya diterjemahkan sebagai cerita binatang, namun tidak selalu seperti itu sebenarnya ya. Fabel itu intinya adalah cerita yang mengandung pesan moral. Nah, apakah pesan moral di cerita ini masih relevan atau masih cocok dengan zaman sekarang? Jawabannya sebenarnya masih. Nah, bukti bahwa ini terus diceritakan hingga sekarang itu adalah menandakan bahwa ada pesan yang tetap saja sama di zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan, pernah saya lihat di buku fabel yang diterjemahkan di bahasa Indonesia dari pengarang Aesop ya, yang 2700 tahun yang lalu itu di sampul belakang saya lihat bahwa fabel yang ditulis oleh dia, si Aesop ini adalah sebenarnya adalah pesan-pesan politik, yaitu dia adalah alegori politik, teman-teman. Nah, jadi kita akan membacanya agak berbeda ya sekarang ya. Tidak hanya cerita cerita dongeng untuk anak, tapi memiliki pesan politik. Politik itu bagaimana sih? Politik ada secara sederhananya adalah ketika kita ingin mempengaruhi dua orang atau lebih untuk mengikuti apa yang kita pikirkan. Nah, itu maknanya bisa luas sekali, bisa sekedar mencari persahabatan, itu juga politik secara sederhana. Bisa juga berkampanye membuat gerakan atau menjadi aktivis dengan menyuarakan pesan-pesan kepada orang banyak. Itu politik dalam arti yang lebih sempit. Nah, oke, kita langsung saja kepada ceritanya. Nanti akan kita lakukan refleksi ya. Karena kita sudah mendahului dengan bahwa ini adalah fabel politik atau alegori politik, maka kita akan membacanya dengan lebih berbeda ya daripada sekedar dongeng anak-anak, teman-teman. Oke, The Boy Who Cried Wolf. Once upon a time, a little boy who lived on this side of the mountains. His name was Harry. On the other side of the mountains, a wolf lived in the lap of luxury. Nobody ever asked his name. Ada serigala. Serigala dan tidak ada yang tanya namanya. Ya, ini adalah versinya si Tony Ross ya, teman-teman ya. Jadi pakai ditambah seperti ini biar kita semakin engage lucunya ya, dan dia dilayani. Ini tandanya dia adalah mewakili golongan yang lebih kuat daripada golongan lain. Dan dia menginjak nih, teman-teman. Tahu maksudnya menginjak? Menginjak adalah menyingkirkan atau merendahkan golongan yang lebih lemah, yaitu kura-kura. Dan ini golongan lain yang lebih lemah, yaitu kelinci. Bisa aja dia langsung memangsanya, tapi dia lebih suka membuatnya menjadi hal yang membantu tujuannya, yaitu dilayani ya, supaya banyak hal. Supaya lebih enak ya tentunya. The wolf had fine manners for a wolf. Sometimes he put on his dinner jacket. Kita bisa lihat ilustrasinya. Zaman dulu mungkin tidak ada ilustrasi, paling setidaknya tidak ada ilustrasi yang semacam ini gitu ya. Di sini dia memakai jas. 2700 tahun yang lalu jas belum ditemukan mungkin ya yang model seperti ini. Nah, ini adalah versi ilustrasi si Tony Ross ya yang ditambahkan ke dalam cerita ini. Nah, dan yang lebih lucunya ilustrasinya begini guys. Nih, sebelum dia makan orangnya dibumbuin dulu. Langsung dimakan. And came over the mountains for dinner.
Because the wolf liked dining on people, everybody on this side of the mountains was afraid of him. So, whenever Harry had to do something he hated, like having a bath, he said, he would cry, "Wolf!" Even if the wolf was nowhere to be seen. Dia akan teriak, "Serigala, serigala!" Walaupun tidak ada, because everybody was afraid of the wolf. Now Harry was left alone to do just what he wanted. Karena semua orang takut, dia pakai serigala itu untuk menakut-nakuti orang, ya. Akhirnya dia berbuat semaunya. Jebur, jebur, jebur. Once a week, Harry went for his violin lesson. Because he hated lessons, he cried, "Wolf!" even though the wolf was not around. Then Harry was left alone to play the kind of music he liked. Sometimes Harry even cried wolf just for the fun of it. One day Harry was cycling in the mountains when the wolf jumped out of the rocks. Nah, sekarang gilirannya dia kena sungguhan nih, serigala beneran. Akhirnya dia teriak, "Wolf!" cried Harry. He ran back to the town crying, "Wolf, wolf!" all the way. Dikejar beneran. Dia ngejarnya cool nih, teman-teman. Mengejar dengan santai. "Wolf!" cried Harry, but his grandmother didn't believe him. Harry always cried, "Wolf! Tell me another one," she said. Nggak ada yang percaya lagi sekarang. "Wolf!" cried Harry, but nobody listened. Malah dipentung, teman-teman. "Save me from the wolf!" shrieked Harry. But everybody laughed. "Harry's crying wolf again," they said. Gak ada seorang pun yang percaya walaupun dia dikejar beneran. Dan ditinggal santai. Alah, paling-paling bohong gitu ya. Akhirnya dia gak ada yang percaya, guys. Nih. At last the wolf caught up with Harry. "You shouldn't have told so many lies," said the grown-up sternly. Nih, apa yang terjadi? Dia sekarang menoleh ke orang dewasa walaupun dia udah nangkap si Harry, teman-teman. Bisa memprediksi apa yang dilakukan sekarang setelah dia noleh ke sana? Ternyata dia langsung menggarap yang dewasa duluan. The wolf heard the grown-ups and changed his mind about eating Harry. Yang dewasa dimakan duluan. He ate the grown-ups instead. Nah, ini tambahan nih, guys. Di cerita aslinya mungkin nggak ada yang kayak gini. Then he changed his mind again and had Harry for supper. Ternyata Harry dimakan beneran. Tinggal sepatunya doang. Dan topinya mungkin ya. Ini topi apa gelas ya? Kayaknya topinya Harry tadi kayak gini. C'est la vie, begitulah hidup. Oke teman-teman, seperti saya bilang di depan bahwa ini adalah nggak cuman cerita dongeng untuk anak-anak. Ya memang ini maksudnya didongengkan pada anak-anak. Nah, kita belajar beberapa hal dari buku ini dan cerita ini. Beda nggak buku dengan cerita? Maksudnya adalah buku ini itu versinya si Tony Ross dari cerita dalam dongeng 2700 tahun yang lalu. Bedanya adalah ini banyak tambahannya supaya lebih fun ya, lebih engage, terutama ilustrasinya dan tambahan beberapa adegan. Oke, itu satu hal ya, bahwa kita bisa loh mengubah cerita dengan cara menambah, mengurangi, memberi ilustrasi seperti yang dilakukan penulis ini. Ini satu hal ya. Hal yang nomor 2, kita hendaknya, seperti yang sudah umum dikatakan, tidak boleh bohong teman-teman. Kalau bohong, maka tidak ada orang lagi yang percaya kepada kita karena terlalu sering bohong.
Sehingga walaupun kita benar suatu saat, orang akan tetap menganggap kita bohong. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, apalagi yang bisa kita pelajari, ini adalah fenomena yang terjadi sampai sekarang teman-teman, yaitu teman-teman tahu ya, HOAX, hoax, berita bohong. Nah, sekali kita menyebar hoax, berita bohong, kita sama dengan menebar fitnah. Apakah ada hoax yang ditebarkan oleh orang-orang yang besar, dalam artian media yang besar? Bisa saja. Dalam dunia politik, hal itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Jadi berita-berita besar itu ada yang mengandung kepentingan, yaitu kepentingan orang-orang yang ingin berkuasa di salah satu negara, teman-teman. Nah, berkuasanya dengan cara memanfaatkan berita, karena gimana? Kantor berita walaupun beritanya itu mungkin benar, tapi memilih berita yang diinginkan oleh orang-orang penting itu hal-hal yang di luar kekuasaan kita mungkin. Tapi kalau kita kritis, kita akan tahu bahwa berita-berita tersebut ternyata hanya dipakai untuk kepentingan orang-orang tertentu saja, teman-teman. Oke, hoax bisa jadi berita yang benar-benar bohong, bisa juga berita yang dipilih supaya menguatkan posisi seseorang. Nah, itu mungkin agak lebih berat ya buat sesi saat ini. Tapi itulah yang terjadi kadang-kadang, teman-teman ya. Apakah ada contohnya? Ada, namun untuk saat ini sepertinya tidak bisa saya sampaikan karena akan terlalu luas yang dibahas ya. Yang lainnya adalah, ya, karena ini adalah alegori politik, kita kadang-kadang berbohong secara halus, mungkin kontennya nggak benar-benar bohong, tapi kita tambahin, kita berikan sesuatu yang kira-kiranya bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti niat kita. Niat kita apa? Banyak sekali ya. Niat kita ada yang baik, ada yang jelek, teman-teman. Nah, itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Itu sebabnya buku Fabel ini memang dari pesan yang halus tadi, dia ingin menyampaikan pesan-pesan yang lebih besar, yaitu ketika kita menjadi salah satu golongan yang kuat seperti serigala. Serigala ini kan kuat nih. Kita akan seperti yang tadi ya, kita itu lebih cenderung mengalahkan yang lemah dengan cara membuli, apalagi kalau di dunia SD kelas 4 apa ya yang dilakukan orang-orang yang kuat kepada orang yang lemah? Membuli, mempengaruhi, memanfaatkan, menginjak-injak dalam arti yang tidak sesungguhnya, yaitu menginjak-injak itu maksudnya menindas. Makanya bullying adalah masalah yang harus kita lenyapkan dari sekolah-sekolah, teman-teman ya. Jangan ikut-ikutan membuli, jangan ikut-ikutan menggunakan apapun untuk menindas orang lain ya. Kita adalah warga negara, kita harus patuh dan kita selayaknya menjadi contoh yang baik supaya ditiru orang lain, teman-teman. Oke, semakin lama pembahasan kita semakin banyak. Saatnya kita hentikan ya. Ini adalah cerita dan oke, saya rasa itu saja untuk hari ini, teman-teman. Bersama Cikal Baca-Baca. Salam, sampai ketemu lagi.